Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Toralawe, SPD MPD. Saya dosen di jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini saya akan menjelaskan dengan singkat terkait RPS mata kuliah profesi keguruan yang akan saya gunakan untuk praktek mengajar. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis mengenai berbagai kesalahan-kesalahan guru dalam praktek mengajar dan solusinya. Mahasiswa akan dilatih untuk dapat mengidentifikasi kesalahan-kesalahan guru, dampak dari kesalahan tersebut, serta solusinya. Mata kuliah profesi keguruan akan diajarkan pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Adapun bahan kajian pada RPS ini yaitu konsep umum profesi keguruan, landasan hukum profesi keguruan, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kode etik, dan sikap profesional keguruan. Organisasi profesi keguruan, Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro, peran guru dalam pembelajaran, pengembangan konsep profesional guru, kesalahan-kesalahan guru dalam mengajarkan solusinya. Terakhir, referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu berbagai buku yang relevan dan berbagai jurnal hasil penelitian. Demikian penjelasan singkat mengenai gambaran RPS mata kuliah profesi keguruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum kita masuk pada materi ini, apakah adik-adik sudah siap menerima materi hari ini? Siap. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya juga saya akan melakukan doa sesuai dengan kepercayaan adik-adik masing-masing. Doa akan dipimpin oleh ketua tingkat. Ketua tingkat, disilakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih ya. Dan selanjutnya saya akan melakukan absensi dulu ya terhadap adik-adik. Yang pertama, Rizka Pohontu, Sri Rahayu, Rizka, Mirta, Nur Ajija, Winda, Rizky Pido, Rini, Nurlan, Herlina Kadir, Indah, Fikri. Oke, alhamdulillah adik-adik hari ini bisa hadir semua, tidak ada yang sakit ataupun yang izin ya. Jadi kita sudah bisa memulai materi kita hari ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin menanyakan kembali kepada adik-adik, coba siapa yang masih ingat tentang materi kita yang sebelumnya? Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Pohontu. Jadi materi sebelumnya terkait dengan pengembangan konsep profesionalisme guru. Jawaban yang bagus ya. Siapa lagi yang masih ingat tentang ringkasan materi kita yang sebelumnya? Coba siapa? Oke, silakan. Baik, untuk ringkasan materi sebelumnya itu perkembangan profesionalisme guru adalah upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memberikan pembelajaran yang efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Terima kasih.
Oke ya, tadi sudah dijawab sama teman-teman kalian. Jadi materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang itu ada hubungannya ya, adik-adik ya. Dimana yang konsep profesionalisme itu tergantung dari kita bagaimana memahaminya agar bisa meminimalkan kesalahan-kesalahan yang mungkin akan saja terjadi. Jadi sebelum kita masuk pada materi ini, saya buka dulu ya materinya hari ini. Oke, tadi saya sudah menjelaskan hubungan materi sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, di mana konsep profesionalisme itu tergantung daripada pemahaman kita untuk bisa meminimalkan masalah-masalah yang memungkinkan akan terjadi. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang ke-12 ya, yaitu tentang kesalahan-kesalahan guru dalam praktek mengajar dan solusinya. Sebelum kita akan masuk materi intinya, adik-adik harus tahu dulu tujuan daripada pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini untuk mengidentifikasi kesalahan umum guru, untuk bisa menganalisis dampak terhadap pembelajaran, untuk bisa dapat merumuskan solusi dan strategi apa yang akan kita ambil pada saat seorang guru melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Oke ya, ini materi intinya ya. Mengapa refleksi guru, profesi guru itu penting? Karena aktor utama di sini adalah seorang guru menentukan kualitas keberhasilan proses suatu pembelajaran. Yang kedua adalah profesionalisme dan etika, standar tinggi dalam menjalankan suatu tugas dan tanggung jawab seorang guru. Di sini ada kategori kesalahan guru. Di sini juga dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, kesalahan pedagogik, di mana itu merupakan metode dan strategi suatu pembelajaran. Yang kedua, kesalahan dalam hal komunikasi. Di sini adalah interaksi dengan siswa. Yang ketiga, kesalahan manajerial. Di sini pengelolaan kelas dan disiplin itu sangat dibutuhkan oleh seorang guru. Yang keempat, kesalahan emosional. Di sini adalah pengendalian diri dan sikap. Jadi Anda sebagai seorang guru harus bisa mengendalikan diri dalam hal pembelajarannya. Yang kelima adalah kesalahan etika, profesionalisme dan interaksi. Kita lanjut lagi ya. Pada 5 poin tadi, yang pertama adalah kesalahan pedagogik. Di kesalahan pedagogik ini kita mempunyai masalah dan kita juga mempunyai solusi. Di sini yang pertama, tidak memahami karakteristik. Itu merupakan salah satu kesalahan seorang guru dan kita dapat solusinya di sini, pelatihan model pembelajaran yang aktif. Di mana pelatihan model pembelajaran yang aktif itu merupakan konsep pengembangan untuk menegaskan atau interaksi seorang siswa aktif untuk proses suatu pembelajaran. Itu merupakan solusinya ya. Yang kedua adalah metode mengajar monoton. Solusinya adalah observasi dan refleksi pembelajaran. Di mana observasi dan refleksi pembelajaran itu merupakan 2 konsep penting dalam proses belajar mengajar. Jadi kalian harus tahu juga solusinya ini ya. Yang ketiga adalah mengabaikan diferensiasi pembelajaran. Gunakan asesmen formatif. Itu solusinya. Dan yang keempat adalah pembelajaran tidak aktif dan bermakna. Pahami gaya belajar siswa. Ini merupakan kunci efektivitas untuk suatu pembelajaran biar dia tercapai dengan baik. Oke ya, kita lanjut lagi. Di sini adalah kesalahan manajerial lagi. Di sini ada masalah, di sini ada solusinya. Yang pertama, tidak mampu mengelola kelas yang efektif. Pelatihan manajemen kelas. Jadi seorang guru harus bisa memanajemen kelasnya agar tidak terjadi kesalahan ini dan tidak mampu mengelola kelas yang efektif ya. Yang kedua adalah tidak konsisten menerapkan aturan. Jadi Anda seorang guru harus konsisten dan kejelasan dalam hal-hal aturan itu Anda harus pahami apabila Anda menjadi seorang guru. Yang ketiga, terlalu keras atau pesimis. Ini juga merupakan masalah ya. Ini juga merupakan masalah. Bangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Dan yang keempat adalah kurang persiapan pembelajaran. Jadi Anda sebagai guru itu harus mempunyai persiapan sebelum Anda melakukan suatu pembelajaran ya. Seperti itu. Dan kalau misalnya ini terjadi, maka kita punya solusi. Ciptakan lingkungan yang kondusif. Sampai di sini Anda paham dengan apa yang saya jelaskan tadi? Ya. Coba siapa yang ingin bertanya?
Siapa ingin bertanya? Oke, silakan. Baiklah, apa saja kesalahan etika profesi yang sering dilakukan oleh seorang guru? Oke ya, pertanyaan yang bagus dari teman kalian, yang mana guru itu harus bisa merefleksi dirinya secara rutin, bisa ada umpan balik dari seorang siswa maupun dari rekan guru, dan bisa mengikuti pelatihan untuk pengembangan profesional. Seperti itu ya. Mengerti tadi yang saya jelaskan? Oke ya, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi di kesalahan komunikasi. Di sini di komunikasi juga dia punya masalah, dia punya solusi. Di mana yang masalah pertama adalah menggunakan bahasa tidak tepat. Seorang guru harus menggunakan bahasa yang bagus, biar anak-anak didik kalian juga bisa memahami apa yang kalian jelaskan ya. Seperti itu. Solusinya pelatihan komunikasi empatik. Jadi kita harus mengikuti pelatihan komunikasi yang empatik. Itu solusinya ya. Terus yang kedua adalah kurang empatik saat berinteraksi. Solusinya teknik bertanya terbuka. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah tidak mendengarkan siswa aktif. Orang guru harus bisa mendengarkan siswa yang aktif juga, tidak hanya maunya saja yang diikuti, seperti itu ya. Dan kalau misalnya ini terjadi, ya kita punya solusi, dengarkan, berikan umpan balik konstruktif. Seperti itu ya. Terus yang keempat adalah feedback tidak konstruktif. Solusinya dengarkan dengan aktif. Seperti itu ya yang saya jelaskan. Kita lanjut lagi. Di sini adalah kesalahan emosional dan sikap. Di sini ada masalah, ada solusi, mudah marah atau frustasi. Seorang guru tidak harus terpancing ya, jangan mudah marah atau frustasi, karena itu akan berdampak pada anak didik kita juga. Jadi kalau misalnya ini terjadi, kita dapat solusi lagi, kontrol emosi. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi kita. Tidak boleh kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Itu tergantung dari kita mengajarnya di anak SD, SMP, SMA. Itu pasti kan beda lagi ya cara mendidik anak-anak SD, SMP, dan SMA. Seperti itu. Terus tidak sabar dengan siswa yang lambat. Kebanyakan kita guru-guru tidak sabar dalam hal menghadapi siswa yang kayak ada seperti contohnya siswa yang broken home, siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Kadang-kadang kita kan tidak bisa terima itu. Itu tidak bisa dilakukan oleh seorang guru. Dan ini ada solusinya. Pelatihan kecerdasan emosional. Itu penting juga buat kalian yang akan menjadi calon seorang guru. Di sini adalah ketiga adalah sikap diskriminatif atau tidak adil. Ini juga kita harus adil kepada semua siswa yang ada di kelas itu. Tidak bisa kita memilah-milah, oh ini yang pintar, ini yang tidak pintar, itu tidak bisa dilakukan oleh seorang guru. Nah, jadi solusinya sikap terbuka terhadap keberagaman siswa yang ada. Seperti itu ya. Terus yang keempat, kurang kontrol emosi. Itu juga butuh ya. Tadi yang seperti saya jelaskan terkait dengan mudah marah atau frustasi itu ya. Jadi kita harus, seorang guru harus bisa mengontrol emosi kita. Kalau seandainya ini terjadi, maka solusinya teknik manajemen risiko, teknik manajemen stres. Teknik manajemen stres itu perlu untuk seorang guru agar kita bisa memanajemen stres kita. Kita lanjut lagi ya. Di sini yang terakhir adalah kesalahan etika profesi. Kesalahan etika profesi mempunyai masalah dan juga solusinya. Yang pertama, melanggar kode etik guru. Guru mempunyai juga kode etik tersendiri. Jadi kita harus tahu kode etik guru itu apa-apa saja. Seperti itu ya. Kode etik guru itu seperti apa? Ya, solusinya kalian harus bisa pahami mendalam kode etik guru. Jadi kita harus tahu aturan-aturan tentang kode etik seorang guru seperti apa. Itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Terus yang kedua, hubungan tidak profesional. Hubungan tidak profesional, solusinya supervisi dan penguatan karakter. Seperti itu. Dan juga di sini tidak menjaga kerahasiaan siswa.
kita juga seorang guru harus bisa menjaga kerahasiaan siswa ya. Jangan harus ada siswa yang selalu bu ini begini bu, begini bu, begini bu, terus kita langsung ini. Enggak, kita harus mencarikan solusi buat anak ini, anak didik kita. Bagaimana solusinya agar anak ini tidak akan menghadapi lagi misalnya seperti broken home atau apa seperti itu ya. Jadi di sini solusinya integritas dalam bekerja. Seperti itu. Terus yang keempat, konflik kepentingan. Ini juga tidak bisa, tanda kutip tidak bisa ya. Itu contohnya seperti kepala sekolah dengan gurunya mempunyai unsur kepentingan sendiri. Misalnya kalau di sekolah itu misalnya dalam hal pengadaan suatu barang kayak ATM ATK dalam sekolah, antara kepala sekolah dengan guru itu tidak harus ada kepentingan, itu konflik kepentingan. Solusinya adalah batasan profesional yang jelas. Guru sebagai kepala guru, sebagai guru pengajar, kepala sekolah juga mempunyai tupoksi sendiri, guru juga mempunyai tupoksi sendiri. Jadi tidak akan timbul lah konflik kepentingan ini. Seperti itu ya. Sampai di sini apa adik-adik paham dengan apa yang saya jelaskan tadi? Ya, paham. Oke, jadi karena adik-adik paham dengan apa yang saya jelaskan tadi, saya ingin tanya, apa saja kesalahan strategi profesi yang sering dilakukan oleh seorang guru? Ayo Mirta. Perkenalkan, nama saya Mirta, izin menjawab. Jadi beberapa strategi atau faktor yang dapat menyebabkan kesalahan guru itu dalam mengajar meliputi kurangnya persiapan mengajar, tidak menggunakan media pembelajaran yang sesuai, tidak melibatkan siswa dalam pembelajaran, dan juga kurangnya komunikasi dengan orang tua. Oke ya, bagus Mirta ya, itu merupakan faktor-faktor ya, apa saja faktor-faktor yang sering dilakukan oleh seorang guru yang melakukan kesalahan dalam hal mengajar. Ini apalagi, coba jelaskan apa saja kesalahan etika profesi yang sering dilakukan. Oke. Juga saya menjawab, yaitu dalam menggunakan bahasa kasar atau menghina siswa dalam kelas. Nah itu juga tadi kan saya sudah jelaskan, kita tidak harus menggunakan, sebagai seorang guru tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Kita harus tahu bahasa apa yang baik untuk kita gunakan pada anak didik kita ya, seperti tadi yang dijelaskan oleh teman kalian. Nah sekarang sebelum kita tutup materi ini ada tugas studi kasus ya. Studi kasus, kita akan diskusi terkait studi kasus ini. Nanti adik-adik bisa baca dulu, pahami dulu isi dari deskripsi kasus yang ada ini. Seperti itu adik-adik ya, nanti kalian pahami dulu, baca dulu, dan kita akan diskusi masalah studi kasus ini. Nanti kita bagi kelompok saja. Bagaimana Dek hasil diskusinya? Seperti apa? Yang mana? Berarti ini Iya, nanti di poin itu yang di sini dan ada rumusan solusinya. Nanti kita merumuskan dampak dari masalah-masalah dan analisis dampak dirumuskan pada poin 3 ini ya. Mengerti? ya.
Gimana kelompok ini? Kelompok berikutnya apa ada masalah untuk yang ini? Sudah paham? Paham, Bu. Paham, ya. Oke ya, nanti tinggal dilanjutkan lagi diskusinya ya. Siap, Bu. Oke ya. Ya. Bagaimana hasil diskusinya adik-adik? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, kita akan bahas hasil diskusinya ya. Baiklah, untuk yang identifikasi masalahnya kelompok mana yang bisa menjawab? Kelompok 1, Ibu. Oke, disilakan untuk kelompok 1. Baik, perkenalkan nama saya Nurlan Usman. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab hasil diskusi kami terkait studi kasus di atas, yaitu identifikasi kesalahan yang terjadi. Yang pertama, sikap dan perlakuan tidak etis terhadap siswa, seperti membentak siswa, memberikan hukuman fisik. Yang kedua, ketidakkonsistenan dan ketidakdisiplinan guru, seperti sering datang terlambat ke kelas, meninggalkan kelas tanpa pengawasan, tidak menyerahkan RPP. Dan yang ketiga, tidak menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif, seperti membangun suasana kelas yang menakutkan, tidak mendorong partisipasi aktif siswa, dan menurunkan motivasi siswa bahkan pada mata pelajaran lain. Sekian. Oke, kita berikan aplaus dulu kepada kelompok 1. Jawaban yang sangat bagus ya dari kelompok 1. Nah, selanjutnya analisis dampak untuk kelompok 2. Siapa yang akan menjawab? Baik, Saudara Rizky. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Bido, perwakilan dari kelompok 2. Jadi saya di sini akan menjelaskan 5 poin analisis dampak kesalahan terhadap pembelajaran. Yang pertama, menurunnya minat dan motivasi belajar. Siswa merasa takut dan tertekan sehingga enggan berpartisipasi aktif, bertanya atau berdiskusi. Poin yang kedua, terganggunya proses pembelajaran. Ketidakhadiran guru secara tepat waktu dan meninggalkan kelas tanpa pengawasan menyebabkan ketidakteraturan dalam proses belajar. Yang ketiga, tidak terpenuhinya standar pembelajaran. Tanpa RPP, pembelajaran bisa tidak terstruktur, tidak sesuai kurikulum, dan sulit dievaluasi. Poin yang keempat, kesehatan mental siswa terancam. Perlakuan keras dapat memicu stres, kecemasan, dan bahkan trauma yang menghambat perkembangan akademik dan sosial siswa. Dan poin yang terakhir yaitu menurunnya citra profesionalisme guru. Siswa dan rekan sejawat kehilangan rasa hormat dan kepercayaan terhadap guru tersebut. Baik, sekian, terima kasih. Bagus ya, jawaban yang sangat bagus pula dari kelompok 2. Kita berikan aplaus lagi kepada kelompok 2. Selanjutnya untuk rumuskan solusinya itu ada di kelompok 3. Siapa yang akan menjawab? Baik, Adik Mirta. Baik, perkenalkan saya Mirta, perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab mengenai merumuskan solusi rencana perbaikan yang konkret dan dapat diterapkan. Yang itu ada 4 aspek, Ibu. Yang pertama, aspek perilaku dan etika. Di sini pelatihan etika profesi dan manajemen kelas. Jadi guru wajib mengikuti pelatihan tentang komunikasi empatik, pendekatan humanis, dan manajemen kelas yang positif. Aspek yang kedua yaitu aspek kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang pertama ada penerapan jadwal mengajar yang ketat, di mana guru harus menandatangani komitmen kedisiplinan, termasuk datang tepat waktu dan tidak meninggalkan kelas tanpa pengganti. Yang ketiga ada aspek perencanaan pembelajaran. Yang pertama, pembuatan dan penyerahan RPP secara berkala. Jadi guru wajib menyerahkan RPP setiap minggu atau bulan sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Yang aspek terakhir ada aspek hubungan dengan siswa, di mana kegiatan pembangunan relasi yang positif. Jadi guru diikutsertakan dalam program penguatan karakter atau kegiatan sekolah bersama siswa di luar jam pelajaran. Oke, berikan aplaus lagi kepada kelompok 3 ya. Alhamdulillah diskusi kita hari ini sangat memuaskan buat kita semua ya. Berarti intinya di sini seorang guru harus memahami etika-etika profesi yang akan mereka lakukan lagi pada saat proses pembelajaran ya. Intinya itu ya, kode etik terkait profesi seorang guru. Nah, baiklah, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya lagi. Maka hari ini saya sudahi materi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.